di kehidupan sehari-hari pun gengsi nggak kasih makan kalian. Hello guys, welcome back to Koko Modok Channel. Kali ini kalian bakal Koko ajak masuk di konten yang baru pertama kali bakal tayang. Ini adalah konten bisnis tips. So, bagi kalian yang punya usaha, terutama di UMKM, Koko bakal kasih tips yang paling jitu untuk menangani situasi dan pandemi corona yang saat ini masih terjadi. So guys, bagi kalian yang mungkin merasa hari-hari ini bisnisnya turun, omsetnya turun drastis karena adanya situasi pandemi ini waktu yang tepat untuk kalian praktekin tips bisnis dari Koko Modok. So guys, check it out. Tips bisnis yang pertama yaitu adjustment. Artinya kalian harus melakukan penyesuaian terhadap situasi pandemi COVID ini. So guys, bagi semua pelaku bisnis di UMKM, baik itu usaha kuliner, pengusaha jasa, pengusaha dan sebagainya, kalian harus melakukan adjustment dengan situasi seperti ini. Adjustment yang seperti apa yang kalian bisa lakukan? Contoh simpel, bagi kalian nih yang punya usaha di bidang online shop baju nih misalkan. Di situasi seperti ini, kalau kalian jual baju, saya rasa mungkin omsetnya bakal lebih turun daripada hari-hari biasanya. So guys, kalian perlu lakukan adjustment, lihat situasi ini, apa aja yang mereka butuhin ketika situasi COVID ini. Oh, hand sanitizer. Oke. Berarti kalian perlu mengalihkan lini bisnis kalian dari yang awalnya dari usaha baju ke bisnis hand sanitizer. Oh, tapi kalian punya pemikiran, loh kok bisnis baju saya udah maju, punya nama, masa tiba-tiba dari bisnis baju kalian pindah ke bisnis hand sanitizer misalkan. Hey guys, yang kalian perlu tahu di situasi seperti ini, jangan pikirin gengsi. Yang kalian pikirin ada survive dengan kondisi seperti ini. Bayangin kalau kondisi seperti ini itu terjadi nggak cuma sebulan 2 bulan ini, misalkan sampai tahun depan tuh. So kalian harus benar-benar adjustment. Oke, beralih ke hand sanitizer, atau mungkin kalian bisa bisnis masker. Kalian cari barang masker partai besar, kemudian kalian jual. Kalau kalian misalkan punya online shop yang udah terkenal, menurut Koko kalian bakal dengan mudah untuk mengalihkan customer, karena customer kalian juga butuh. Nggak mungkin di suatu situasi seperti ini kalian nggak butuh hand sanitizer, nggak butuh masker dan sebagainya. So menurut Koko adjustment itu adalah hal yang paling penting untuk kalian semua dalam menghadapi situasi COVID ini. Oke guys, kita masuk ke tips bisnis yang kedua, itu adalah jemput bola. So guys, bagi kalian pelaku bisnis UMKM, kalian pasti nggak asing dengan kata jemput bola. Apa sih yang dimaksud dengan jemput bola? Jemput bola bagi kalian yang misalkan nih pengusaha kuliner, jemput bola itu simpel guys. Jadi ibaratnya biasanya kalian itu buka resto, buka cafe, tunggu customer datang ke kalian. Tapi saat ini situasi seperti ini, orang pasti takut untuk datang ke cafe kalian atau ke resto kalian. So kalian perlu lakukan jemput bola. Artinya kalian yang datang ke tempatnya mereka. Buat ngapain? Ya pasti delivery order misalkan. Di situasi seperti ini, jemput bola itu sangat efektif untuk menaikkan omset kalian. Kenapa bisa begitu? Karena kebanyakan orang di situasi seperti ini melakukan PSBB. Artinya mereka juga stay di rumah aja, takut untuk belanja keluar. Kemudian mereka semua itu bakal meminimalisir gimana caranya untuk tidak keluar rumah. So bagi kalian pengusaha kuliner nih misalkan, kalian bisa lakukan jemput bola. Kalian bisa lakukan promo delivery order. Misal beli 2 gratis ongkir, misalkan dengan radius kilometer 10 kilo misalkan gratis ongkir. Kalian hitung HPP kalian masuk atau enggak kalau gratis ongkir dengan promo beli 2 free ongkir misalkan. Atau kalau bagi kalian di kota-kota kecil, orang-orang di kota kecil itu masih merasa bahwa seperti Gojek, Grab, kemudian mungkin ada aplikasi-aplikasi lokal di kota kalian yang berbeda-beda. Itu bagi kalian yang tinggal di kota kecil itu pasti masih merasa bahwa jasa tersebut masih mahal. Artinya kok saya pesan makanan cuma 10-20 ribu, ongkirnya 10 ribu. Itu bagi kalian yang di kota kecil, kalian bisa lakukan jemput bola dengan pegawai kalian, atau bagi kalian yang mungkin nggak punya pegawai,
kalian bisa lakukan jemput bola by yourself. Artinya kalian sendiri sebagai owner, kalian promosi, kalian bikin nih makanannya, kalian antar sendiri. Bagi kalian yang di kota kecil, hal ini bisa menambah trust ke customer kalian masing-masing. Karena dengan kalian anterin sendiri, pasti mereka merasa bahwa oh, soal mutu pasti terjaga, kemudian soal kebersihan pasti terjaga. So jemput bola ini adalah yang kunci juga bagi pengusaha kuliner. Nggak harus di usaha kuliner, bahkan bagi kalian yang punya usaha jasa nih, misalkan aja usaha barber nih, kebetulan kau punya barber. Bagi pengusaha barber, kalian bisa lakukan jemput bola juga dengan cara home service. Artinya kalian datengin ke orangnya, kalian buka promosi, misalkan potong 2 orang itu gratis ongkir, kalian bisa potong di rumah, alatnya kita sediakan. Itu pasti lebih baik daripada kalian tunggu customer datang ke barber kalian. Di situasi seperti ini siapa yang berani potong di barber? Sangat sedikit. So guys, bagi kalian pengusaha UMKM, poin yang kedua ini sangat perlu kalian pertimbangkan. Jemput bola, jangan sampai kalian salah hitung soal HPP. Kalian hitung benar-benar, kalian hitung ongkos bensin, kalian hitung modal pokok dari makanan kalian mau margin profitnya berapa, baru kalian bikin promo tersebut. So guys, jemput bola sangat efektif. Masih seputar jemput bola, bagi kalian pengusaha kuliner pasti tahu lah brand besar sekelas Pizza Hut. Di kota kecil, di kota koko tinggal Salatiga, bahkan sekelas Pizza Hut aja melakukan strategi jemput bola. Mereka buat yang ukuran pen itu ya, yang ukuran reguler, yang buat 1 orang kayaknya ya, personal itu, mereka kelilingin dari toko ke toko. Jadi pegawainya disuruh keliling nawarin produknya, ini promo 100.000 dapat 4 ke toko-toko yang ada di kota Salatiga. Bayangin guys, brand besar sekelas Pizza Hut, mereka mau bener-bener buang gengsinya jauh-jauh untuk jualan keliling kayak pedagang asongan guys. Dia keliling satu persatu buat apa sih? Buat survive di kondisi yang seperti ini. Bahkan di beberapa titik di kota Salatiga, dia kasih 1 atau 2 karyawannya untuk jaga stand kecil yang berisi cuman meja, dan ada pegawainya pakai seragam, bener-bener seragam Pizza Hut untuk jualan pizza. Bayangin guys, sekelas Pizza Hut aja mau turun untuk jemput bola seperti itu. Kalian yang bisnisnya belum sebesar Pizza Hut, kalian masih pikirin gengsi lah, malu lah, dan sebagainya. Hey guys, sekali lagi kok ingetin, di situasi seperti ini, gengsi itu nggak kasih makan kalian. Oke, bahkan di kehidupan sehari-hari pun gengsi nggak kasih makan kalian. Buat apa pikirin gengsi? Pikirin untuk survive di kondisi seperti ini. Masuk ke tips bisnis yang ketiga. Ini adalah soal promo guys. So bagi kalian pengusaha apapun itu, terutama di bidang produk dan jasa, kalian bisa lakukan promo. Promo apa sih? Misal nih, bagi kalian pengusaha kuliner nih, para followernya Koko Kulineran, kan banyak nih yang pengusaha kuliner. Kalian bisa lakukan promo family package, misalnya 4 orang harganya sekian, padahal biasanya sekian. Jadi usahakan kalian jangan bikin margin profit yang terlalu besar, kalian main di quantity aja. Karena situasi seperti ini, kalau kalian masih bikin margin profit yang besar, kalian harus tahu banyak sekali orang-orang di saat ini nggak percaya dengan kebersihan resto, kemudian mutu dari resto tersebut, dari cafe tersebut. Mereka lebih pilih untuk masak sendiri. So guys, bagi kalian yang dalam membuat promo itu masih memikirkan margin profit yang besar, di situasi seperti ini saya rasa kurang tepat untuk memikirkan margin profit yang tinggi, margin profit yang besar. So buat promo yang kalian merasa oh ini worth it nih, aku nggak untung terlalu banyak dan orang mikir bahwa ini murah banget. Jadi kalian bisa jual produk tersebut dengan kuantiti yang banyak. Dengan kuantiti yang banyak kan kalian juga sama aja bakal dapat profit yang banyak pula, daripada kalian lebih mentingin
margin profit yang besar di situasi seperti ini, tapi quantity orang yang belinya cuma sedikit, sama aja. Jadi lebih baik kalian bikinin promo family package nih yang benar-benar kalau menurut Koko worth it di saat ini, karena orang benar-benar di rumah aja, dari kepala keluarga, istri, anak kumpul di rumah. Yang biasanya misalkan nih suaminya pergi keluar kota untuk kerja, sekarang di situasi seperti ini kantor suruh work from home, jadi di rumah semua. So bagi kalian yang pengusaha kuliner nih terutama, kalian bisa bikin family package supaya orang-orang juga tertarik, oh daripada masak ribet, mending family package murah juga, jadi worth it untuk dibeli. So pikirin soal promo yang semenarik mungkin. Kalian perlu lakuin tingkatin trust customer. Artinya di situasi seperti ini, seperti yang Koko bilang di tips yang kedua tadi, orang-orang itu meragukan kualitas dan mutu kalian pengusaha. Misalkan nih pengusaha laundry, mereka kan cuci baju dipasrahin sama pegawai misalkan, atau mungkin ownernya terjun langsung. Customer bakal pikir, ini misal nih aku cuciin baju di laundry A, misalkan di laundry A, kira-kira bajuku kecampur nggak ya sama yang lain? Kalau misalkan yang lain ini ada satu yang misalkan PDP atau bahkan satu yang COVID-nya dicek positif, kecampur sama bajuku, nanti aku kena COVID nih dan sebagainya. So mending aku repot-repot sedikit nyuci baju sendiri di rumah. Dengan pemikiran seperti itu, omset kalian bakal turun drastis, benar-benar turun guys bagi pengusaha laundry. So guys, gimana caranya supaya ningkatin trust di kondisi yang seperti ini? Yang perlu kalian lakukan adalah kalian stay update terus protokol kebersihan yang ada di bisnis kalian. Ini Koko bahas dulu yang laundry ya. Kalian misal nih, kalian bikin story atau kalian bikin feeds di Instagram kalian tentang bener-bener kalian utamain kebersihan. Kalian posting nih misal usaha A, baju A ini kalian pisahin dari baju customer B, bener-bener kalian pisahin. Kalian semprot desinfektan dulu sebelum kalian masukin ke mesin laundry kalian. Yang B juga begitu. Kalian bener-bener posting gimana caranya orang ini benar-benar terasa sama kalian bahwa kalian itu benar-benar merhatiin kebersihan dan pencegahan COVID ini. Itu bagi pengusaha laundry misalkan. Kemudian bagi pengusaha kuliner nih, apa sih yang kalian bisa lakuin untuk ningkatin trust customer? Kalian bisa lakuin PSBB di area kalian, misalkan jarak antar meja kalian bikin jauh-jauh. Biasanya di cafe dan resto kalian itu terima bisa sampai kalau misalkan full semua 50 orang nih. Nah dengan situasi seperti ini kalian cut 50 orang itu jadi 15 orang misalkan. Jadi yang bisa masuk di cafe dan resto kalian itu cuma 15 orang. Bahkan kalau kalian perlu dengan meja yang 15 dengan kursi yang 15 orang tersebut, kalian cut lagi nih, kalian mainin di waktu. Misal di waktu yang bersamaan kalian cuma boleh terima 10 orang dewasa, 5 anak kecil. Atau misalkan kalian cut lagi 8 orang dewasa, kemudian 3 anak kecil gitu. Jadi orang yang mau ngafe, yang mau nongkrong di situ juga mikir, oh ini bener-bener nih merhatiin pencegahan COVID. Kemudian dari segi sterilisasi alat-alat makan yang kalian gunakan, kalian boleh posting di Instagram kalian supaya orang-orang yang lihat ini bener-bener trust, oh iya ya, ini bener-bener nih kafe ini merhatiin protokol kebersihan, protokol pencegahan COVID sesuai anjuran pemerintah. So guys, yang paling penting itu adalah kalian bener-bener bisa ambil hati customer kalian, tingkatin trust customer kalian supaya mereka semua tetap mau ngelarisin kalian. Oke guys, itu tadi tips-tips yang aku kasih ke kalian bagi para pengusaha UMKM supaya kalian bisa survive di kondisi pandemi COVID-19 ini. So, mungkin dari tips-tips yang aku kasih itu nggak 100% tepat dan bisa diadaptasiin di bisnis kalian. Kalian bisa ambil poin pentingnya aja untuk kalian explore sendiri di bisnis kalian.
So, bagi kalian yang mungkin punya tips-tips lain, kita boleh sharing. Silakan tulis di kolom komentar kira-kira tips apa yang jitu dalam menghadapi situasi pandemi COVID-19 ini. So guys, cukup sekian tips yang Koko kasih untuk bisnis UMKM yang mungkin bermanfaat untuk kalian semua, dan Koko harapin juga benar-benar bermanfaat dan kalian bisa praktekin dan bisa menaikkan omset bisnis kalian. Koko bakal seneng banget karena udah bantu kalian. Koko di sini juga masih belajar, sama-sama belajar ya kita. So, terus dukung channel Koko Medok ini supaya bisa kasih konten-konten yang menarik, yang bermanfaat dan berfaedah untuk kalian semua. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe.